Halo semuanya. Di sini gua bakal tanggapin guys. Skylar pindah guys karena banyak bocah tanggapan. Oke, jadi kita lihat langsung guys. Jadi tanggapan gua ntar ya. Kita nonton dulu guys videonya karena gua belum nonton videonya. Oke guys. Goodbye RRQ Skylar. Nggak nyangka gua guys. Wadaw. Akhirnya gue sampai juga di kursi ini. Halo guys, gue David. Kursi keramat guys. Wah, tempat tidur gua nih. Mana ya tempat tidur gua ini Pertama guys? kali gue pakai jersey RRQ itu ya mungkin ya gue seneng lah. Ya awal mula gue pro player sih, jadi kayak seneng aja memakai first teamnya. Maksudnya tim pertama gue juga di prosin dan seneng sih pakai jersey RRQ. Seru. Gue mungkin yang ingat season 7 tuh mungkin yang gue ingat jersey yang gue pakai tuh yang warna agak oranye hitam gitu deh, yang away-nya deh. Seingat gue itu yang lawan EVOS kalau nggak salah. Kalau nggak EVOS, Aura kayaknya. Itu kayaknya momen-momen yang ya lumayan banyak hujatan di situ gue. Ya mungkin sebelum Semua gua guys, masuk kalau RRQ hujatan ya tuh gua hampir masih, semua player RRQ itu dihujat guys kalau kekanak-kanakan masih aja baru sih. guys. Kayak masih ya mikir, masih bocah lah dulu ya mungkin kalau mikirnya. Terus ya sesudah gua masuk RRQ itu gua ya banyak hal yang gua dapat lah dari tentang hidup sama ya gameplay, mekanik itu diajarin semua lah sama staff, coaching staff dan beberapa hal juga lah yang gua belajar dari sini. Mungkin satu momen yang paling kesan gua di RRQ yang gua main Nathan kali ya yang season 14 ya. Mungkin ya kenapa gua pilih kesan itu ya karena ya posisinya lagi deg-degan juga dan posisi itu teman gua juga lagi mati juga nggak respawn dan di situ gua sendiri ya gua ngerasa kayak momen itu yang paling gue inget sih di sepanjang RRQ. Sebenarnya ada beberapa momen lah. Ya mungkin ya ada yang gua season 7 juga main Alice yang ngedefend Kita juga pas lawan Aura kalau nggak salah. Sebenarnya banyak momen ya. Gimana Cuman ya, mungkin guys? yang paling menurut gue biar ada, biar ada guys. Kita nonton aja ya, kita nonton sampai selesai guys. Misalnya momen yang di outgame sih yang gue inget sih ya jahil-jahilnya, apalagi gue bahas dulu lah yang waktu season 8 Catu season dia, guys. 9, situ Hampir masih semua ada orang jatuh Marvin, situ. masih ada pokoknya masa sama senior lah, kayak seneng lah main sama mereka. Dan di situ gue posisinya juga masih anak baru kan, masih kayak gengsi, malu bertanya gitu-gitu lah. Gue hanya mengikutin mereka, belajar banyak dari mereka. Ya pokoknya seru lah, apalagi Deden sih, Deden yang paling mungkin yang paling kocak sih. Maksudnya dia kayak setipe sama gue lah, kayak ajak bercandanya tuh oke lah si Deden, kayak saling iseng lah, dia iseng ini gue iseng itu, tapi ya nggak saling baper gitu. Lebih asik aja sih kalau sama Deden kalau yang gue kenal. Siapa rekan yang paling kebentuk di tim gue tuh di tim itu mungkin paling kalau gue bahas dulu sih R7 sama Vin sih yang ngebentuk gue. Mungkin kalau Vin itu dari segi mental gue, sama kalau misalnya R7 tuh dari segi laning pace sama power hero, team fight itu diajarin banyak lah sama dia. Selama gue di RRQ sih di MPL yang gue paling senang banget tuh yang season 9 sih. Ya itu kayak sebenarnya gue ya baru bisa dibilang itu season 9 itu gue baru main full match lah hitungannya, kayak sama kayak season 7 sebenarnya nggak ada bedanya. Ya cuman kalau season 9 itu gue dikasih ya jam terbang sama Bang Sin dan gue pengen buktiin lah gini-gini segala macam. Alhamdulillah gue juara di situ dan gue ngerasa kok senang juga ya, kayak kalau juara tuh rasanya vibe-nya kayak gini ya gitu. Mungkin kekalahan yang menyakitkan gue sih di season 10 juga, season 10 sama season 14 sih. Kayak harusnya yang season 10 tuh kita back to back ya, cuman ya mungkin kita ada miskom atau enggak mungkin kurang punya strat mungkin ya bisa dibilang. Sama yang season 14 sih kayak momennya udah ada gitu, kayak udah satu lagi juara gitu, kayak wah kayak mungkin ya belum rezekinya aja sih kita di posisi itu. Ya mungkin suatu hari ya gua di tim lain terus gua nonton RRQ ya gua ingat kenangannya aja sih, kayak momen-momen gua pas di RRQ itu kayak gimana aja. Ya mungkin dikenangnya sebagai player aja sih, gua nggak ngerasa gua sebagai ya legend banget sih. Maksudnya ya kalau bilang player udah lama ya lama, cuman ya mungkin gua nggak bisa dibilang kayak player legend lah, nggak kayak mungkin ya Lemon, Turu, Bangsin kayak gitu-gitu ya. Mungkin
beda tujuannya aja sih, kayak ya gimana aja sih gitu ya, gue mikirnya ke depannya aja harusnya gimana. Satu kata buat RRQ ya berkembang, soalnya ya gue banyak improve lah dari RRQ dari dulu sampai sekarang lah. Pesan-pesan buat temen gue mungkin yang di RRQ ya tetap semangat. Pertama untuk ya mungkin ya gue bahas yang season 14 kemarin, semangat juga ya buat pertama di Ren. Ya dulu tuh dia sebenarnya ya orang nggak percaya lah bahwa dia tuh bisa buktiin di MPL. Oke, kita lanjut lagi. Bisa lah, bisa bersaing di MPL. Yang kedua mungkin ke Rins yang season 13 kalau nggak salah tuh dulu tuh gue hampir naikin si Rins kalau nggak salah season 13 karena gue ngeliat di hasil scrim yang gue ngelawan MDL tuh dia lumayan oke. Ya bagus, sampai sekarang sih dia udah lumayan oke lah, maksudnya kayak good performance. Bagus Rins. Yang ketiga Idok sama sih, kayak nggak beda jauh sama kayak Rins. Yang gue ngeliat Idok tuh tipenya out game-nya sih lucu, cuman kalau dia di in game tuh lebih ke fokus sama ngambil objektif tuh enak, dan dia hero-hero pick off dia tuh banyak. Yang keempat itu Susujin. Nah Susujin tuh pertama kali gue ketemu dia tuh ya ngerasa apa ya, kayak gue ngerasa nggak ada apa-apa aja gitu, kayak gue harus ngeliat dia dulu kayak orang-orangnya pendiam ya gini. Dan gue seiring berjalannya waktu gue coba mendekatkan diri ke dia, gue ngobrol gimana. Wajib Ternyata guys. ya, Kalau orang pendiam tuh gua harus nggak bisa deketin, berharap ngobrol guys. dia ngomong ke Jangan gua, dan biarkan gua dia juga diam-diam harus terus. gue buat ngomong juga ke dia lah. Dan buat Toy juga, semangat juga buat Toy sebagai goal laner, semoga lu Sama, Toy juga tuh pendiam guys. Dia waktu trail RRQ juga pendiam guys. Ajak ngobrol guys. Oi Rizky ya, gitu guys. makin improve, makin sukses ke depannya di RRQ. Dan terakhir mungkin ya buat Abang sama Kokep, ya tetap semangat Abang, jangan dengerin orang-orang lain. Ya gue tahu orangnya Abang kayak gimana, kayak banyak strategi segala macam, ya gue tahu lah. Mungkin orang lain nggak tahu, cuman yang gue udah pernah tim sama Abang udah gue tahu. Dan Kokep juga semangat buat Kokep ngejaga anak-anaknya di outgame. Semoga Kokep ya lebih improve buat pendidikannya. Thank you semua Kingdom yang udah support gua dari awal masuk RRQ sampai sekarang. Thank you, Ler. Ya, gua makasih banyak, kalian udah support, full support lah sama gua, ngasih saran yang bagus-bagus, udah ngedukung dengan suportif. Makasih banyak. Dan gua minta tolong, gua izin, gua titip bini gua ke kalian, tolong dijaga gitu. Oh iya, Diva masih RRQ ya guys. Udah kayak ini guys. Oh udah cok. Terima kasih semuanya yang udah support gua dari awal sampai di titik ini. Makasih banyak. Ya mungkin Wah, gua gila, punya guys. tujuan yang berbeda. Gua masih ngejar karir sama mimpi gua. Ya jadi Gak nyangka sih gua guys sebenarnya dia gua pindah pamit. guys. Waduh. Nah guys, gini. Tanggapan gua guys, Skylar keluar tuh pertama guys. Gua tuh sebenarnya kaget, tambah sedih. Ya bukan karena titit gua guys. Gini guys, kalian tahu nggak? Skylar itu guys, gua inget banget dulu. Dia itu dulu itu sempat trail RRQ, dia nggak lolos guys. Dia nggak lolos. Terus gue bilang ke siapa ya? Ke James. Kalau waktu itu juga mereka udah trail semua, ada kelar kan. Terus ada yang kurang gitu guys. Gold laner dulu namanya, iya gold lane, side lane gold lane ya, gold lane udah gold lane. Nah dan kebetulan guys, gue tahu guys, orang Manado itu guys hanya terhalang jaringan guys. Terus gue chat si Skylar, woi Project Pop, gue panggil dia Project namanya, nicknya dulu Project guys, Project. Terus gue bilang Project Pop, Project, lu bisa nggak ke Jakarta? Tapi pakai bahasa Manado guys. Lu bisa nggak ke Jakarta? Dia bilang bisa kak. Nah dari situ guys, dia tuh langsung masuk guys ke RRQ MDL. Nah guys, ingat guys, itu sebenarnya gue tuh nggak minta terima kasih atau apa ya guys. Gue tuh cuman ya agak kaget aja karena dia juga kan udah pernah ngomong juga season berapa gitu. Dia kan besar di RRQ, katanya pensi di RRQ. Dan gue juga ya bilang kalau dia pindah gue potong titik gue guys. Anjing dia pindah guys. Ya tapi gue tahu juga guys alasan dia pindah tuh karena apa guys. Alasan dia pindah itu menurut gue tuh ya seperti yang dia bilang guys. Dia mau masuk
mau masuk roster, cuman apa namanya, mungkin dia rasa mereka tuh udah apa namanya, udah klop lah mereka, walaupun belum juara guys, tapi mereka udah klop, makanya dia memilih untuk pindah. Dan menurut gua juga sebenarnya ya hak-hak dia aja guys, hak-hak dia tuh buat pindah ya. Jadi kalian tuh nggak boleh nahan-nahan dia gitu guys. Kacang lupa kulit ya, sebenarnya kalau mau bilang kacang lupa kulit ya itu terserah dia lah guys. Cuman ini kan dunia, ini kan di dunia guys. Dunia ini tuh kejam guys. Kadang tuh nggak sesuai ekspektasi. Makanya kenapa guys, gua harap tuh dia stay di RRQ, tapi mau mau apa boleh buat guys. Karena dia tuh udah pindah guys, udah tanda tangan kontrak Oni kan. Dia tuh kayaknya udah fix Onyx sih guys, karena udah bocor di kemana-mana guys. Oke guys, thank you buat Skylar. Apalagi ya, gue belum ngomong ya. Intinya tuh gue tuh di sini tuh hanya agak ya kaget campur sedih, karena yang bawa ke RRQ itu abang guys ya. Dia tuh dulu guys masih bocah banget dia ya, sering ketemu di turnamen. Dia tuh sering dibacot-bacotin temennya guys. Nangis dia guys waktu itu turnamen di Makassar, nangis dia guys, di blame guys. Bayangin cok, sekarang udah jadi apa guys, udah jadi GG walaupun lokal, kita sama-sama lokal, tapi kalau kata kalian lokal anjing, lu lupa ada ya bangsat. Kenapa gue bisa janji gue potong titik guys, karena gue tuh ya yakin juga guys dia tuh bakal stay, karena itu bagus juga buat apa namanya, buat jangka panjang guys. Karena kita nggak usah munafik guys, semua orang tuh butuh duit ya. Jadi buat kalian ya jangan bacot-bacot guys kalau dia pindah ya. Jadi gitu aja guys, ini tanggapan gua ya. Nggak mungkin gua potong titit ya anjing, masa guys cuman begitu terus potong titit guys. Tai lu semua bangsat. Mati gua potong titit cok. Nanti gak bisa enak-enak nanti guys, goblok lu. Ya udah guys, terima kasih banyak Skylar sudah mendukung RRQ dari season 7. Dia dari season berapa ya? Dia MDL dulu guys dia. Season 6, dia season 6 guys, season 6. Waktu itu zaman MPL season 6. Nah, zaman MPL season 6. Dia tuh dari zaman MPL season 6, tapi dia waktu itu masih di MDL guys. Terus sampai sekarang, gila. Berapa tahun tuh guys? Dari tahun 2021, 20 apa 21 ya? 21 setahu gue 21. 20 19 4. Oh iya 21 deh, 21 setahu gue 21 guys, 2021 sampai 2025. 4 tahun 5 tahun lah guys dia di RRQ. Terima kasih ya Skylar. Semoga tujuannya tercapai. Apapun tujuan lu semoga tercapai. Semangat. Thank you Skylar.